saluran air jangan dibiarkan stagnan sampai berhenti total, ya, atau jalannya terlalu kencang, terlalu ngebut. Jadi terlalu kencang jelek, tidak bergerak juga jelek, apalagi bau ya. Kalau orang nggak khawatir, maka dia dapat berpikir dengan baik. Dia dapat mengimbangi emosinya, baik itu emosi semangat, berbahagia, maupun emosi berkreatif menaluri bisnis. Feng Shui, ramalan bisnis, ramalan sio, itu dianalisa bukan untuk ditelan mentah-mentah, Sony. Bahwa, oh tahun depan Anda ciong, kemudian kita pasrah menerima nasib. Enggak, ada kiat-kiatnya ya. Kalau jumlah nilai keberuntungan kita tinggi nih, Sony, memang banyak masalah, tetapi bukan berarti pengharapan untuk memperoleh pendapatan yang justru lebih baik daripada sebelumnya itu tertutup, bahkan makin terbuka lapang. Jadi harus dikejar dong. Selamat malam sahabat Sonora, selamat datang di program Sonora Feng Shui. Kembali menyapa Anda, ada Sony Wicaksono selama 1 jam ke depan nanti, sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya bersama Pakan. Selamat malam Pakan. Selamat malam Juragan Wicaksono, Sony. Wih, ini semangat banget Pakan, padahal tanggal 2 loh. Bisa tanggal 2 kan lemes. Yang penting ada Sony di samping yang selalu siap nyukongin. Keren. Tapi bisa tanggal 2 kan suka lemes Bakang ya. Apa Gitu. sih yang harus dilakukan biar tetap semangat, biar tetap cuan terus gitu? Ya, yang penting kita nomor 1 bikin stabil dulu dong, kita punya pendapatan gitu loh. Bikin stabil Jangan pendapatan. sampai bangkrut. Minggu kemarin dong itu. Minggu lalu iya kita bicara itu yang ditanyakan oleh Yelvino Vitagosa pada video Sio Ayam tuh ya, yang dipublish oleh Radio Sonora ya, YouTube-nya tau. Dia bilang pantaslah banyak sekali terpahan hidup di tahun 2023. Kiranya ada ciong buat Sio Ayam katanya. Tahun 2024 mari bekerja sama ya. Ini kan kita udah bahas kemarin bahwa Yelvino ini tentu saja seorang yang optimistis dong ya. Tapi memang yang patut juga dipahami oleh sahabat Sonora nih ya, Sony, jangan sampai rancu, jangan sampai keliru, sehingga kalau sionya lagi dibilang sio anu sekarang lagi ciong loh ya, macam tahun ini ya, yang ciong sio apa tuh, Sony? Yang tahun ini Pak. Iya, tahun naga kayu ini. Kambing. Sio kambing, betul. Apa lagi? Sio apalagi ya, saya lupa. Sio kerbau. Ya, sio naga juga ya. Dan yang paling ciong, yang paling deraannya paling tinggi itu adalah yang bersio anjing ya. Nah, tapi bukan berarti mereka tuh harus semua merasa khawatir. Ya. Kita lihat nih, Vitagosa nih. Ya, bahwa dia bilang apa? Yelvino Vitagosa bilang dia tuh mari kita hadapi ya, berarti ya masa yang sekarang ini udah baik buat sio kelinci toh. Sio kelinci di tahun naga ini tidak mengalami ciong, begitu juga sio ayam ya. Juga sio yang lainnya, sio tikus dan sio kuda itu udah terbebas daripada ciong gitu ya. Namun yang kita mau jelaskan di sini bukan itu, Sony. Oh, tapi apa tuh, Pak? Tapi harus paham, ya. Walaupun kita ciong nih, kita mesti satu ya, tidak boleh khawatir. Karena yang namanya khawatir itu, dia itu datangnya bersama dengan ambisi. Kalau khawatir itu mencuat ke permukaan, ambisi yang menghilang. Ya, sebab apa? Sebab khawatir itu datangnya dari seorang yang punya ambisi. Dia merasa, waduh, bagaimana nih besok gitu. Buat orang yang pasrah, nggak ada ambisi, nggak ada khawatirnya dia. Iya, libas terus ya, gas terus ya. Iya, jadi orang yang ambisi itu yang merasa khawatir. Nah, dalam konteks ini dia perlu tahu bahwa misalnya kemarin ya, sio kelinci, sio ayam, sio tikus, sio kuda, nggak semuanya ciong.
Jadi bukan berarti kalau bilang ciong itu semua yang bersiot yang disebutkan tadi bakal ambruk. Begitu pula di tahun ini, Sony. Kan yang ciong itu sio kambing, naga, dan anjing. betul, kambing, naga, kerbau, jangan dilupakan. Oh iya benar. Juga yang paling berat itu sio anjing. Bukan berarti yang paling berat sekalipun yang sio anjing nih bakal habis terpuruk, bakal bangkrut, belum tentu. Bahkan kemungkinan dia justru bangkit dari keterpurukan dari masa sebelumnya, Sony. Jadi kuncinya adalah harus punya mindset yang bagus dulu ya, Bang Anggi. Nomor satu, harus ada ambisinya, jangan dipenuhi kekhawatiran, itu satu. Oke. Kalau orang nggak khawatir, maka dia dapat berpikir dengan baik. Dia dapat mengimbangi emosinya, baik itu emosi semangat, berbahagia, maupun emosi berkreatif, menaluri bisnis, ya. Nah, Tapi kalau kadang lingkungan suka mempengaruhi Pak Kang sekitarnya. Ih jangan ini, ntar ciong gitu. Itu gimana tuh kalau ada Nah. yang suka mempengaruhi gitu? ya kalau itu kita bicara lebih luas lagi dong, ya. Kalau kita bicara lebih luas, kita berbicara yin yang 5 unsur. Yang pertama harus punya prinsip. Maka daripada itu, saya selalu mengatakan bahwa kalau seseorang mau menjadi pebisnis, jadilah pebisnis yang profesional, dalam artian betul-betul berbisnis, tidak menyerahkan bisnisnya pada orang lain, tapi dia sendiri yang turun tangan, ya. Yep. Nah, untuk menjadi seorang pebisnis yang baik, tentu dibutuhkan satu prinsip, satu leadership yang baik. Nah, untuk itu kan bisa dibentuk. Jadi bukan berarti orang yang lahir bukan sebagai pebisnis kemudian tidak akan menjadi pebisnis. Ya semua dari usaha ya. Semua dari usaha. Ada yang memang karena lingkungannya menunjang, gitu toh. Betul. Nah, ada juga yang memang pada lahir dia juga punya prinsip yang kuat sebagai anugerah kelahiran, ya toh. Tetapi itu kan harus juga dibentuk, diwujudkan dengan aspek-aspek yang lain agar dia berkemantapan, ya toh. Punya satu leadership yang handal, yang memang sesuai dengan cita-citanya, ya. Maka daripada itu pula ada perhitungan bagaimana kita mengenali diri kita sendiri dan kemudian apa sih bidang yang kita cocok, gitu toh. Nah, saya mau melanjutkan apa yang tadi udah menyimpang nih dari konteks yang pertama. Ya, adalah apa? Bahwa tidak perlu kita merasa khawatir karena ada jalannya. Nah, Feng Shui, ramalan bisnis, ramalan sio itu dianalisa bukan untuk ditelan mentah-mentah, Sony. Bahwa oh tahun depan Anda ciong kemudian kita pasrah menerima nasib, enggak. Ada kiat-kiatnya, ya. Nah, bagaimana kiatnya? Tentu setiap orang berbeda, gitu ya. Namun satu hal yang kita perlu pahami, kita hitung dulu nih berapa jumlah nilai keberuntungan kita pada tahun tersebut. Ya, misalnya di tahun ini yang bersio anjing kan dinilai ciong, ya, tidak bagus, tidak selaras. Artinya apa? Artinya banyak akan didera banyak masalah, ya. Masalah itu bisa aja sakit penyakit, bisa aja masalah rumah tangga, bisa aja masalah dalam pekerjaan dan lain sebagainya, ya. Yang kemudian akan berefek, berimbas negatif pada pendapatannya, bisa aja itu terjadi, toh. Nah, untuk itu kita harus tahu untuk menanggulanginya bagaimana nih. Berapa jumlah nilai keberuntungan kita? Kalau jumlah keberuntungan kita betul-betul jelek, walah udah kena ciong, keberuntungannya jelek, ya udahlah defensif dulu lah gitu. Jangan memanuverkan sesuatu yang beresiko tinggi, ya. Cari aman lebih dahulu. Tetapi kalau jumlah nilai keberuntungan kita tinggi nih, Sony, memang banyak masalah, tetapi bukan berarti pengharapan untuk memperoleh pendapatan yang justru lebih baik daripada sebelumnya itu tertutup, bahkan makin terbuka lapang. Jadi harus dikejar dong, gitu. Ya, ada 1000 jalan ya. Betul, bukan 1000 kali, 1001 lah saya tambahin satu. Kurang satu. Oke, Pak Kang, kita akan lanjut lagi setelah jeda berikutnya, Pak Kang ya. Oke. Kesehatan karakter, bakat, bisnis, hubungan, Feng Shui, waktu, nasib, dan siasat. Kesempurnaan dari kedelapan aspek inilah yang dipelajari oleh metode Yin Yang 5 unsur. Agar perjalanan hidup manusia dapat berhasil,
dengan tetap berjalan serasi, selaras, dan seimbang dengan alam semesta. Ya, kita masih di Sonora FM dengan Sonora FM 92 Jakarta, part of KG Radio Network. Tadi kunci dari obrolan di segmen pertama tadi adalah kita tidak boleh khawatir ya, karena itu akan berkaitan dengan ambisi bahkan. Betul sekali. Nah, kalau sudah punya itu dulu, tidak khawatir sama sekali. Nah, terus apa yang harus dilakukan nih untuk bisa? Nah, karena kita tidak khawatir, kita akan merasa stabil dalam berpikir, kita tenang toh. Pikiran kita nggak banyak berkecamuk. Artinya bisa melakukan apapun gitu ya. Betul, sehingga kita tahu bagaimana cara menghadapi situasi yang sedang terbuka. Di mana jangan sampai kita salah langkah malah berbelok ke arah yang sebetulnya tertutup, dipaksakan gitu. Nah, jadi yang terbuka tentu saja harus kita rebut dengan sebaik mungkin. Tetapi yang tertutup, yang banyak lubangnya tadi, yang banyak masalah, harus kita lewati kalau jumlah nilai keberuntungan kita tinggi, karena di sana bakal tersedia banyak, di ujungnya itu banyak peluang-peluang baik. Jadi kita harus tahu tuh kiatnya apa. Toh tiap tahun kita terbitkan kalender ya. Nah, itu bisa jadikan patokan toh. Nah, tapi bagi yang memang sudah terpuruk, kita harus cari tahu apa sih penyebabnya dulu. Nah, untuk mengetahui penyebabnya, kalau memang belum paham juga, silakan mengajukan pertanyaan ke Sony dong ya. Betul, pada saat kita on air. Tetapi pada kesempatan ini, saya mau melanjutkan satu pembahasan bagaimana bagi mereka yang sedang baik ya, nggak ada banyak masalah, atau masalahnya justru dikarenakan hal yang kita mau bicarakan ini. Ini ada satu pertanyaan bagus sebetulnya, Sony. Dari Juragin Mimi Boru ya. Mimi Boru ini penanya setia ini ya, dan pertanyaannya bagus-bagus ya. Ya, Juragin Mimi Boru bertanya pada video agar rezeki mengalir bagaikan air ya, mengalir masuk ya. Salam sejahtera Pak Kang, tim FSA dan juga Sonora. Berkaitan dengan video ini, dia bilang video yang rezeki mengalir bagaikan air tersebut ya, bagi sahabat Sonora yang belum menyimak, tolong disimak dulu tuh video ya, supaya tidak rancu ya. Saya mau bertanya, katanya, di samping rumah saya ada got yang airnya bau. Kalau bau biasanya airnya nggak jalan tuh, banyak sampah ya. Nah, kalau banyak sampah itu pertanda jelek, karena saluran air jangan dibiarkan stagnan sampai berhenti total ya, atau jalannya terlalu kencang, terlalu ngebut. Jadi terlalu kencang jelek, tidak bergerak juga jelek, apalagi bau ya. Dan airnya mengalir menjauh dari rumah saya yang hadap ke timur. Tentu saja hadap timur ini kita nggak menjadi satu acuan pembahasan, satu bahan pembahasan, karena kita juga perlu data dong, dan data itu sebaiknya disampaikan langsung ke Sony ya, baru kita bisa bahas apakah ke timur itu cocok atau tidak buat kepala keluarga daripada Juragin Mimi Boru tentunya. Nah, tentu saja yang kita mau bahas nih airnya yang mengalir menjauh dari rumah. Tetapi dia bilang ada tanaman juga di samping kiri rumah. Apakah ini baik atau buruk Pak? Katanya. Ya, kalau buruk bagaimana kiatnya? Terima kasih Pak. Kalau menjauh dari rumah tentu saja buruk dong ya. Kiatnya bagaimana? Ya kita tanami pepohonan. Jangan menutupi saluran tadi, tetapi di bagian dalam rumah, sehingga dia tertangkal agar tidak tampak dari rumah. Jadi kita menanam pohon supaya aliran itu yang menjauh tadi tidak tampak dari dalam rumah ya. Paham ya? Nah, itu satu hal. Nah, tetapi menjauh dari rumah ini juga perlu kita bahas nih, yang seperti apa menjauh dari rumah. Nah, seberapa jauhnya itu? Begini, Sony. Misalnya rumahnya ngadep timur. Kemudian kalau timur, sebelah kirinya utara, sebelah kanannya selatan. Air mengalir dari utara ke selatan atau selatan ke utara itu bukan menjauh. Yang menjauh itu dari barat dia ke timur. Ya, kalau dari timur ke barat dia mendekati dong. Ya, mengarah ke rumahnya. Nah, dalam konteks ini kita harus lihat nih, kalau dia dari barat ke timur kan menjauh nih.
Nah, kita lihat dulu itu got itu kan tadi dibilang got tuh saluran air kecil dong ya. Nah, itu saluran yang besarnya ada di mana? Apakah jauh dari rumah atau ada di bagian depan rumah? Kan tadi dibilang di samping rumah dia ada got, bukan di depan. Kalau di samping berarti dia ke depan, di depannya tuh ada got lagi nggak? Gotnya kemana? Lebih besar atau lebih kecil gotnya? Ini juga penting. Nah, kalau dia ngadap ke timur, got itu adanya di selatan, berarti ada di kanan daripada bagian rumah dia kan? Kemudian sampai lihat dia itu airnya tuh mengalir sampai ke got yang lebih besar atau setara lebarnya di depan rumah di timur. Kemudian dia belok ke utara, itu kan seolah malahan memeluk kan? Nah, kalau dia memeluk rumah kita ya bagus dong, bukan menjauh. Malah di situ-situ aja. Nah, itu dia yang kita perlu perhatikan. Nah, kalau dia itu bau dan kemudian memang betul-betul menjauh tanpa ada got di depannya, ya kita boleh bikin penutup tuh. Got tadi kita bikin penutup. Kita bikin potongan-potongan beton di atasnya agar baunya pun hilang, toh. Dan kita juga rawat itu air sebaik mungkin, ya. Karena yang namanya air ini merupakan satu anugerah bagi kita, ya. Dari zaman dulu kalau kita pikirkan nih Sony, orang-orang perantau tuh semua berlayar mesti carinya kan tepi-tepian sungai. Iya benar. Karena sungai itu lambang atau sinonim dengan kehidupan, no? Nah, maka itu kita harus rawat dia. Dalam konteks ini yang justru harus diwaspadai bukan air yang tadi di samping itu, kemudian kalau ada got itu kan dia memeluk tuh. Tapi juga bagian-bagian lainnya, ya. Dalam konteks ini jangan-jangan tanpa kita sadari di dalam rumah ada satu kolam yang justru kolam itu tertutup oleh atap rumah. Ini justru lebih jelek daripada air yang mengalir menjauh tadi, Sony. Gitu, jauh lebih buruk ya? Jauh lebih buruk ya. Ini seperti apa yang ditanyakan misalnya oleh Brigita Git ya. Pada video menata dapur dan rezeki pribadi, dia bilang begini nih, Sony. Pak Kang, sehat selalu Pak Kang ya. Kita juga berharap Brigita Git semua sekeluarga sehat ya. Amin. Saya selalu mengikuti Pak Kang dari saat saya mencari tanah, mau bangun hingga sekarang saya tempati. Ya, arahan-arahan Pak Kang ya sampai dinotet di buku khusus dan menjadi panduan saya dari mencari tanah ya. Nah, atau lahan. Puji Tuhan saya terapkan ilmu-ilmu Pak Kang. Rumah saya adem dan damai, tapi saya masih kepikiran satu nih Pak Kang. Apakah boleh ada pintu lipat besar berada di ruang keluarga menuju ke taman indoor? Nah, ini berlanjut dari pertanyaan yang tadi Mimi Boru itu ya. Nah, kalau ini yang lebih harus dipedulikan, taman indoornya itu taman basah atau taman kering? Oh itu beda ya, walaupun kering atau basah ya? Iya, karena dia indoor di dalam, apakah dia tertutup atapnya atau enggak? Kalau dia kemudian tertutup dan di dalamnya itu ada, dia bikin aja lah air terjun, air muncrat buatan gitu, walaupun kecil, tapi tertutup, itu nggak bagus, Sony. Berarti air itu terhambat. Kalau air terhambat, maka yang datang itu banyak masalah. Tapi kalau air kita pelihara, Sony, yang datang itu banyak hoki, banyak rezeki yang makin bertambah. Nah, dalam konteks ini saya mau mengingatkan, mau minta sahabat Sonora belajar gitu sama mereka yang hobinya piara ikan koi. Nah, itu banyak tuh ya. Nah, kalau orang piara ikan koi, yang dipiara itu sebetulnya bukan ikannya, Sony. Loh, terus apa tuh kalau gitu? Airnya. Kalau airnya dipelihara, airnya pH-nya bagus, semuanya bagus, ikannya pasti sehat, Sony. Benar juga ya. Jadi airnya harus dirawat ya. Airnya harus dirawat. Nah, dalam kita kembali ke bahasan tadi, kalau air itu kemudian tidak dirawat ya, ada di dalam ruang tertutup, berarti dia nggak punya udara untuk keluar, toh. Nah, ini yang bisa menyebabkan banyak penyakit, banyak gangguan juga dalam keseimbangan berpikir, akhirnya mengganggu bisnis juga, toh. Jadi
Jadi ini harus lebih dipedulikan. Jadi kalau untuk tadi dikatakan untuk Juragan Mimi Bogu ya, kita tinggal lihat. Saya ulangi, kalau misalnya dia itu di depannya nggak ada selokan lagi di mana bertemu dan kemudian mengelilingi rumah, kalau nggak mengelilingi ya boleh kita tutup. Misalnya dia menjauh atau berbelok ke lain arah gitu ya, kita tutup dengan semen supaya baunya hilang. Tapi kalau misalnya dia memeluk, nah baunya itu harus dihilangkan dengan cara lain. Misalnya sekarang ini kita melihat banyak orang yang saluran-saluran bahkan sungai itu baunya dihilangkan dengan dikasih apa sih semacam semacam ya bahan-bahan gitu ya. Bahan-bahan dari buah-buahan, dari apa yang itu ya. Itu ramuan-ramuan gitu ramuan seperti itu. Nah, cara itu ya. Nah, kalau dia itu kemudian bisa memeluk, wah sungguh luar biasa, berarti hokinya memuncak. Nah, satu hal yang harus dipedulikan oleh Juragan Mimi Bogu, lihat di dalamnya. Kita punya posisi, apakah ada akuarium misalnya? Akuarium harus pada penempatan yang benar. Sudah banyak tuh videonya ya, kita sudah publish, tolong diperhatikan. Nah, andai kata dia itu ada kolam nggak boleh tertutup bagian atasnya gitu. Harus dibiarkan terbuka. Betul ya, kalau ini bisa dilakukan maka hoki mendekat. Tapi kalau ini kita biarkan, itu semacam apa Sony? Semacam sumur yang tertutup berada di dalam rumah. Orang kalau ada sumur tertutup di dalam rumah, ini sering kali orang sering sakit kepala Sony. Sering banyak masalah. Jangan-jangan gangguannya di rumah yang dia huni, walaupun dia mungkin nggak tahu dulunya tuh ada sumur tertutup Sony. Ya, nah gejalanya bisa tuh Sony. Orang suka bilang tuh, di rumah kamu ada hantunya ya gitu. Padahal bukan hantu Sony. Itu efek air dari sumur yang tertutup. Karena persoalannya adalah air ya Pak. Iya, karena tidak diberikan saluran pembuangan ke udara bebas gitu ya. Nah, ini yang juga akan mengganggu. Jadi kepada Juragan Mimi Bogu, jangan khawatir ya mengenai sungainya kalau dia memeluk gotnya. Tapi kalau tidak, tentu saja perlu ditutupi atau pohon-pohon bambunya, tanami pohon bambu serapat mungkin yang membatasi saluran air dengan rumahnya. Sedangkan untuk Brigita Git yang bertanya, ada pintu besar nih menuju ke Taman Indoor. Taman Indoor. Nah, Taman Indoornya di mana? Kalau dia di belakang, ya itu di belakang. Kalau dia ke belakang, maka pintu lipat itu 1000% salah. Karena pintu belakang tidak boleh pintu geser ya, pintu sliding gitu ya. Tapi dia bilang pintu lipat nih, pintu lipat yang semacam apa? Sliding apa dilipat-lipat aja gitu ya. Kalau dilipat-lipat aja sih berbeda. Dan kalau dia tuh adanya di samping rumah, tentu saja tidak masalah, Sony. Ya, apalagi kalau itu adalah tamannya bukan taman basah, melainkan taman kering di mana di situ tidak ada air, baik itu dalam bentuk kolam ataupun air terjun begitu ya. Dan tetapi satu hal, usahakan agar pintu yang namanya pintu lipat itu ya tidak lebih lebar daripada pintu utama. Sebab kalau itu lebih lebar, maka yang jadi masalah itu ya dia bilang itu rumahnya adem, bagus ya. Berarti daya pikirnya oke gitu. Tetapi kok pendapatan bisa cuma pas-pasan, susah kumpulin uang gitu ya. Nah, itu biasanya karena pengeluarannya ya yang lebih daripada pendapatannya karena akibat dari pintu tadi yang mendorong dia untuk selalu mau expenses gitu. Mau keluar biaya ya. Supaya keluar terus ya. Benar. Kita jeda lagi untuk nanti di segmen berikutnya kita langsung ke WhatsApp ya Pak. Boleh. Sonora FM 92
Jakarta, Persopda Radio Network. Untuk Anda yang sudah mengirimkan pertanyaan ke WhatsApp 0812-112-9200, inilah waktunya untuk saya memberikan pertanyaan kepada Pak Kang. Sudah siap, Pak Kang? Oh, selalu. Selalu, always ya kalau bertanya ke Pak Kang, Pak ya. Kita langsung ke Juragin Dian nih, Pak Kang. Dian. Dian, D-I-A-N. Dian, ya. Tanggal lahirnya 7 Agustus Tanggal 1986. 7 bulan 8. Tahun 1986. 1986. Jam 1 dini hari lahirnya, Pak Kang. Oh. Jam 1 Oke. dini hari, sekarang ini sebagai kepala keluarga dan sedang menjalani usaha toko sembako. Arah toko saat ini sekarang menghadap utara, Pak Kang. Apakah itu sudah cocok? Dagang sembako ya mestinya maju ya. Walaupun sebetulnya keuntungan dari produk cairannya agak kurang gitu ya. Oke. Jadi tolong disiasati, dicari tahu. Jangan sampai produk-produk cairan kemudian nantinya menimbulkan masalah, misalnya mendatangkan pengurangan daripada keuntungan ya, bisa aja itu terjadi ya. Jadi keamanan daripada produk cairan juga perlu dijaga lebih ya. Oke. Kecuali dia produknya adalah produk yang semuanya bukan cairan gitu ya. Nah kemudian tadi posisinya apa? Posisinya tadi itu di hadap utara. Hadap ke utara, berarti termasuk yang cocok, berarti kemajuannya tergolong ya signifikan ya. Oke. Nah, tapi ini Juragin Dian ini merasa bisnisnya terasa makin mundur. Apakah kurang cocok karena saat ini sedang bekerja sama dengan saudaranya, Pak Kang? Ya, Nah, ini apakah kita bisa ini juga, ini dia memberikan data saudaranya juga yang diajak bekerja sama? namanya? Namanya yang pertama adalah Joni, J-O-N-I. Namanya Joni, J-O. Lahirnya 29 bulan 12 Tanggal 29 bulan 12 tahun 1981. 1981 Jam lahirnya 2:35 pagi. jam 2. 2:35 pagi. Oke. Nah, satu lagi ini namanya kita lihat dulu RIKI. Kita lihat dulu satu-satu ya. Oh iya, boleh Pak Kang, silakan. Dengan Joni pada dasarnya satu pemikiran ya. Oke. Satu pemikiran dan join sama dia termasuk yang cukup menguntungkan lah, cukup oke lah ya. Kemudian dia kalau dia sama-sama menangani bidang yang dikelola itu, apa itu tadi sembako ya, sembako non cair, maka kemajuannya akan tampak lebih bagus ya. Tetapi kalau dia banyak sekali mengelola sembako yang cairan, maka masalahnya justru lebih banyak lagi gitu ya. Oh, oke. Kemudian satunya lagi siapa? Satunya lagi Ricky, Pak Kang, RIKI. RIKI ya. Lahirnya tanggal 20 Tanggal 20 bulan 2 tahun 1984. 1984 Jam lahirnya 10:50 pagi. 10.50. Yap. Oke. Nah, ini bagaimana nih, apakah cocok kalau dengan Ricky? Dengan Ricky memang seringkali beda pandangan ya. Oke. Iya, jadi yang satu ke kiri, berdua ke kiri, yang satu ke kanan. Oke, jadi Ya. agak kurangnya sinkron ya. Enggak sih, iya ya. Tetapi Ricky ini dia ikut terjun nggak gitu ya? Kalau ikut terjun, tentu saja bidang yang cairan dia juga cocok. Hanya saja kalau Ricky itu terlibat terlalu jauh di tempat yang menghadap ke utara tadi kalau nggak salah ya. Iya. Tentu menjadi masalah juga gitu ya. Oke. Jadi sebaiknya Ricky itu lebih banyak terlibat kalau memang ada masalah yang perlu dukungan dia. Kalau enggak, mungkin yang perlu dilakukan adalah membuat satu tempat di mana yang cocok untuk Ricky mengelola ya. Kecuali Ricky memang lebih pasif daripada yang berdua itu gitu. Oke, kalau lebih pasif berarti artinya lebih Iya, aman ya. betul. Tapi kalau dia lebih aktif,
Yang dikhawatirkan justru banyak masalah karena memang banyak rancu di antara mereka sendiri. Gitu. Oke. Artinya banyak miskom mungkin Pak Kang ya? Bisa jadi. Terakhir ini rumahnya nih cocoknya hadap mana Pak Kang? Kalau untuk Juragan Dian ini? Paling cocok memang menghadap ke barat, dan yang menghadap ke utara tadi termasuk cocok. Oh, ya. termasuk cocok ya Pak? Iya, ya? tapi sekarang rumahnya dia nggak jelaskan di mana. Itu toko atau termasuk rumah juga. Oh iya, itu yang tidak Ya, disebutkan. kalau rumahnya kemudian hadapnya ke timur misalnya, ke tenggara misalnya, maka tentu saja toko tadi tidak memperoleh dukungan daripada rumah, sehingga bidang yang tadinya cocok menjadi tidak begitu cocok. Berarti masalah akan lebih banyak gitu ya. Nah, jadi kemajuan tadi akan didapat kalau kedua-duanya memang menghadap ke utara, baik itu rumah maupun tempat usahanya. Oke, baik. Semoga menjawab ya untuk Juragan Dian. Kita ke sahabat Sonora yang kedua, ada Juragan Darsono, Pak Kang. Darsono. Yes. Juragan Darsono ini lahirnya di tanggal 20 Mei 20 bulan 5 tahun 1972. 1972. Jam lahirnya di jam 9 pagi Pak Kang, 9.00. 900 ya. Ya, ini yang ditanyakan handicap serta kesehatannya Pak Kang. Handicap dan kesehatan. Oke. Darsono lahir pada tanggal 20 Mei 1972 toh? Betul sekali. Dia berdasarkan Imlek, tolong dicatat, lahir tanggal 8 bulan 4 tahun 2523. Oke. Sekarang ini usianya 53 tahun berdasarkan kalender Imlek ya. Sionya tikus air ya. Jadi pembawaan elemennya adalah air ya. Dan berdasarkan komposisi keseluruhannya, air terlalu luar biasa mengalir di dalam dirinya. Oke. Satu hal ya, karena apinya Juragan Darsono ini juga cukup dominan, Ya. maka sinergi daripada keduanya itu bisa menyebabkan Juragan Darsono ini banyak kali mengalami lonjakan-lonjakan hasrat untuk berkreativitas, berinovasi. Tentu saja kreativitas dan inovasi ini kan bagus dong ya. Yep. Harus dipelihara ya, bahkan ditumbuhkan. Dengan cara apa? Dengan cara tidak mudah tersinggung dan jangan malas. Karena walaupun dia termasuk orang yang rajin, kalau dia sudah diserang oleh lamunan hayalan, kerajinannya bisa mendadak hilang. Ya, jadi dia harus maintain dia punya kerajinan, jangan sampai dikalahkan oleh hayalannya yang menyebabkan dia menjadi gampang malas gitu ya. Atau juga gampang tersinggung. Kalau udah tersinggung, akhirnya dia cuek, dia malas untuk berkarya lagi. Nah, ini kan kerugian buat diri sendiri. Nah, ya, dan oleh karena berdasarkan analisisnya potensi daripada keberuntungan Juragan Darsono ini besar. Artinya apa? Buat dia tuh nggak sulit untuk menjadi orang yang berhasil. Nah, tetapi ada beberapa hal yang patut dia bangun. Dalam konteks ini tadi yang pertama, jangan gampang tersinggung, ya. Iya, jangan gampang emosional. Nah, ada dua hal lagi yang patut dia bangkitkan. Pertama adalah ambisi, ya. Dia orang yang cuek, dalam arti kata dia nggak peduli, nggak ada, boleh dibilang ada pun rasa khawatir buat dia bisa abaikan gitu ya. Nah, oleh sebab itu ambisi itu lemah, gampang pudar gitu ya. Nah, oleh sebab itu pula saya memohon, minta tolong sama Juragan Darsono untuk seringkali menancapkan hasratnya ke dalam benak bahwa dia mau berhasil. Buatlah satu tujuan yang pasti. Nah, untuk mencapai hal itu, saya minta tolong juga agar Juragan Darsono seringkali setiap harinya memakai pakaian yang putih ada hijaunya
atau hijau ada putihnya. Oke. Ya, dan mengenai kesehatan hampir saya lupa. Ya, juga gandang sono waktu lahir ya memang sudah agak kuning gitu ya. Oke. Jadi jaga livernya jangan sampai bermasalah. Makanan-makanan yang banyak lemak tolong dikurangi, dihindari, jangan terlalu lelah juga ya. Dan kemudian daging-daging pun dikurangi, harus perbanyak sayuran dan hati-hati sama angin karena tubuhnya nggak tahan terhadap angin. Wah, jangan sampai sering masuk angin ya Pak Kang ya. Betul. Oke, kita akan lanjut lagi untuk mengabsen sahabat Sonora yang sudah bertanya di segmen berikutnya. Untuk Anda sahabat Sonora jangan kemana-mana, tetap di Sonora Feng Shui. Sonora FM 92 Jakarta, Partos Kaki Radio Network masih setia untuk menemani Anda dan Sony Wijaksono dan juga Pak Kang dalam program Sonora FM. Dan kita akan kembali lagi ke WhatsApp nih untuk menyampaikan pertanyaan yang sudah disampaikan oleh sahabat Sonora. Terima kasih atas antusiasmenya karena banyak sekali kami dapatkan di hari ini. Dan untuk Anda mungkin nanti yang pertanyaannya belum dibacakan jangan berkecil hati. Anda bisa dicoba lagi minggu depan karena Feng Shui akan hadir setiap minggunya. Bukan begitu Pak Kang ya? Oh selalu always buat sahabat Sonora selalu siap sedia. Nah itu dia. Kali ini kita ke Juragin Jenny, Jeny Pak Kang. Jeny. Lahirnya 22 tanggal bulan 12 bulan 12 tahun 1971. 1971. Jam lahirnya 20.00. Iya. Jam 20.00 Pak Kang. Oke. Juragin Jenny ini dari Medan. Sekarang sedang menjalani usaha menjual material bangunan. Ini apakah sudah cocok usahanya Pak Kang? Material bangunan itu kan luas sekali ya. Apa yang dijual oleh Juragin? Nah ini yang belum disebutkan ya. lebih detail lagi. Kalau yang dijual itu adalah batu bata ya, kemudian batu segala macam, batu kali, batu gunung, batu marmer ya, batu cadas, batu gunung dan lain sebagainya, maka itu jalannya terseok-seok. Nah kalau yang dijual itu adalah cat, juga banyak masalah. Tapi kalau yang begitu juga yang dijual adalah kalau kayu ya, walaupun mendingan tentu saja empas-empis. Tapi kalau dia khusus menangani segala macam yang berkaitan dengan metal, paku lah, seng lah, ya besi-besi lah ya, mau mulai besi beton sampai besi H dan yang semacamnya hingga holo ya, dan juga atap baja gitu ya, tentu kemajuannya teramat sangat signifikan. Jadi yang mana yang dia kegeluti karena luas sekali gitu ya. Tapi kalau semuanya dia jual ya, maka ya tinggal ambil kata-katanya aja ya, cukup lumayan aja sih gitu ya. Karena ada 3 hal yang berat, cuma 1 yang potensial begitu toh. Iya, tapi kalau dia lebih profesional khusus menangani bidang metal, apakah itu metalnya juga di bahan bangunan atau kan metalnya itu adalah spare part gitu, kendaraan misalnya, atau sama aja itu adalah produk-produk metal ya, baik itu besi, tembaga, timah dan lain sebagainya, maka kemajuannya akan signifikan gitu ya. Oke, baik. Semoga menjawab untuk Juragin Jenny. Kita lanjut lagi bahkan ke sahabat sonora berikutnya. Iya. Ada Juragan Gundolo Sosro. Gundolo. Ya, Gundolo Sosro. Ini Gundolo apa Gundala? Gundolo, Bang. Entah kalau Gundala itu katanya bisa apa? Bisa apa kalau Gundala tuh ya?
Kalau nggak keliru tuh putra petir ya. Oh iya, Gundala putra petir ya. Menangkal petir tuh berarti ya. Betul. Gundala Sastra lahirnya 7 Agustus bahkan 7 bulan 8 tahun 1977. 1977. Jam lahirnya 00.30. Iya. Kemudian istrinya namanya, oh ini saya langsung aja saja karena cukup sulit. Nama ejaannya CHA CHA ERR E ya RR IYAH IYAH. ya. Syariah Lahirnya 14 April tahun 1977. 1977. Jam lahirnya 20:30. Ya. Nah, yang ingin ditanyakan adalah masing-masing handicap serta warna pakaian. Handicap dan warna pakaian. Oh, satu lagi soal pekerjaan, Pak. Sama pekerjaan. Yap. Ya. Kedua-duanya sebetulnya menyenangi warna merah ya. Cuma kalau untuk pria biasanya pakai warna merah tuh agak apa ya? Tapi kalau Gundala biasanya pakai warna merah, Pak, Kang? Keliru kali. Oh iya, biru juga ya. Kata sahabat saya di sini tuh Mr. Bambang ya. Katanya kalau Gundala tuh hitam katanya bajunya. Waduh, beda-beda. Ya. Nah, jadi sebetulnya warna itu sebaiknya jangan lagi sering dipakai baik sebagai pakaian ya maupun atribut ya. Baik itu atribut di dalam rumah maupun untuk kepentingan berbisnis ya. Oh, ini yang merah, Pak, Kang? Betul. Oke. Karena itu menimbulkan kebiasaan mereka berdua tuh nggak sabaran gitu. Nah kalau udah nggak sabaran apapun bisa terjadi ya, bisa maki-maki orang kan gampang gitu terjadi ya. Yap. Walaupun keduanya itu boleh dibilang nggak punya dendam kesumat gitu. Nah akibatnya orang lain yang dendam sama dia gitu kan. Yap. Jadi tolong hal itu dipedulikan benar. Karena kalau enggak, potensinya terutama potensi suaminya Gundolo ini sebetulnya besar sekali loh ya. Jadi, tetapi untuk mencapai itu saya mau minta tolong kepada Mr. Gundolo, Juragan Gundolo, agar selama 2 tahun ke depan jangan ganti baju warna hijau ya, mau hijau muda, hijau tua, pokoknya hijau dipakai terus. Nah kalau itu dipakai maka yang akan tumbuh selain dia punya prinsip menguat ya, dia juga akan betul-betul berani dalam menghadapi segala problematika dalam berbisnis gitu ya. Kalau enggak dia banyak kesangsian maju mundurnya sehingga bisa mudah dimanfaatkan orang walaupun sebetulnya dia tuh orang yang sangat menjunjung logika gitu ya. Nah jadi ada kelemahan di sana. Nah tetapi kalau ke semua itu dia pedulikan maka keuntungan dia akan cepat bertumbuh gitu ya. Nah bidang bisnisnya yang paling cocok untuk Gundolo adalah yang berunsur kayu dominan, api dominan ya, logam dominan. Jadi banyak tuh ya. Sedangkan untuk istrinya yang cocok tuh yang berunsur kayu juga cocok loh ya. Benar. Jadi dua-dua bisa bahu-membahu di bidang berunsur kayu. Kalau gitu yang lain nggak perlu dipedulikan lah. Supaya bahu-membahu di bidang berunsur kayu dominan, maka kemajuannya akan berkembang sangat signifikan. Baik, semoga menjawab ya untuk Juragan Gundolo serta Juragan Kairia. Masih tersisa sekitaran 2 menit lagi. Apakah ada yang ingin disampaikan untuk sahabat-sahabat sore saat ini mendengarkan, Bang? Kita jawab lagi aja satu. Oh, satu lagi mungkin ya, atau masih bisa ya. Walaupun sebetulnya ada yang hendak saya bicarakan nanti di minggu depan saja gitu. Oh, baik kalau gitu. Kita cukup ke satu lagi, ada dari Juragan Lili, LILY. Juragin kali ya? Oh ya, Juragin. Oke. LILY, lahirnya tanggal 23. 23. Bulan 3. Tahun 63. Oh, 3 semua ini. Mungkin agak keberuntungan ya mungkin 3 ya. Jam lahirnya 9.30 pagi, Pak Kang. 9.30.
Nah ini tahun 2024 nilai keberuntungan saya nilai 5. Apakah termasuk ciong dan apakah saya boleh pindah rumah hadap timur dan buka usaha di tempat tinggal tersebut? Begini, kelinci itu tidak ciong toh. Oke. Dia lahir 23 bulan 3 tahun 1963, itu adalah tanggal 28 bulan 2 tahun 2514 ya. Sionya adalah kelinci air. Nah, sio kelinci itu tidak ciong di tahun ini. Ciongnya di tahun lalu, di tahun kelinci ya toh. Nah, sekarang ini kan terbebas. Walaupun nilainya 5, dia memang nggak ciong. Cuma dalam hal berbisnis tidak boleh terlalu ambisius, apalagi memanuverkan hal-hal beresiko tinggi karena nilainya cuma 5 toh. Iya. Nah, kalau nilai dia 5, menurut perkiraan daripada tabel yang ada, walaupun sebetulnya saya mesti buka tabel lagi ya toh. Tapi dari gambaran yang ada, kestabilan dia dibanding tahun sebelumnya, walaupun tahun lalu dia ciong, itu masih kelihatan bagus tuh ya. Bahkan ada sedikit peningkatan. Nah, kemudian dia mengatakan mau pindah rumah hadap timur, kemudian buka usaha juga di rumah. Mau pindah rumah hadap timur. Sedangkan dia Lili ini wanita atau pria? Wanita bahkan kepala keluarga. Kalau wanita, kalau dia kepala keluarga, silakan gitu dia pindah ya. Dan dia mau menghadap ke timur. Bagus, boleh. Ya. Karena sekarang rumah sekarang ini hadapnya timur laut. Sekarang hadap timur laut, maka setelah ke timur kemajuannya akan jauh lebih pesat. Asalkan bidang bisnisnya juga cocok. Ada bidang bisnis apa dia? Dia tidak menyebutkan, Pak Kang. Oke, itu saja ya Pak yang ingin disampaikan ya. Betul? Ada lagi yang ditanya? Itu saja Pak yang ditanyakan. Oke, semoga menjawab untuk Yuragin Lili di Surabaya, dan ini sudah pukul 20 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak Pak Kang. Oke, terima kasih banyak juga Sony sudah memandu dengan baik, dan terima kasih juga kepada sahabat Sonora baik yang sudah bertanya maupun yang masih nguping, dan sorry ya, minta maaf kepada mereka yang belum terjawab ya, pertanyaannya belum dibacakan ya Sony ya. Mudah-mudahan di minggu depan bisa kita bahas.